Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat ATV. Kali ini gue mau coba untuk sharing pengalaman pribadi gue di tahun 2013 atau saat itu usia gue baru 22 tahun. Namun di tahun itu gue mengalami sebuah pergumulan yang hebat, sebuah masalah yang cukup berat menurut gue datang menghampiri gue di usia gue yang masih terbilang cukup muda. eh gue yang tadinya hidupnya hedon, kerja di salah satu travel agent dengan pendapatan yang setiap hari bisa di angka 7 sampai 8 juta karena saya juga kerja di bandaranya. Dan setelah itu kemudian travelnya tutup dan pada akhirnya saya sama sekali tidak punya penghasilan apa-apa ya. Dan yang dari tadinya hidupnya hedon, bisa beli ini bisa beli itu di usia yang 22 ya teman-teman, bisa party tiap malam, bisa tiap bulan bisa keluar daerah ke Jakarta kemanapun yang saya pengen. Saya mau beli ini ada uang. Namun di satu saat Tuhan menguji saya dengan mengambil pekerjaan saya sampai di titik dimana saya sama sekali sudah tidak punya apa-apa. Saya udah nggak kuat saat itu karena memang menurut saya di usia yang saya masih 22, kok saya ditimpakan ujian yang cukup berat di dalam hidup saya. Saya ngerasa sampai saat itu saya bilang ini ada yang salah, Tuhan nggak adil di dalam hidup saya. Sementara teman-teman tahu pada saat itu saya harus bayar kuliah ya, karena memang setelah saya mutusin buat kerja, orang tua saya sudah bilang kalau kamu kerja, kami orang tua tidak akan lagi membackup keuangan kamu karena kamu sudah kerja. Dan dengan melihat perkembangan hidup gue yang saat itu yang cukup hedon segala macam, yang sebenarnya dibilang bertolak belakang dengan kehidupan keluarga gue yang bisa dibilang taat muslim lah, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Sementara melihat kehidupan gue yang cukup hedon, minum lah segala macam, dan itu membuat keluarga saya pada akhirnya juga kecewa dengan diri saya. Lanjut ke cerita saya teman-teman. Di saat itu saya benar-benar lemah. Saya benar-benar ngalamin sebuah perjalanan hidup yang menurut saya pada saat itu cukup berat. Sampai di titik saya bilang, gue ngerasa Tuhan gak adil, Tuhan gak ada di dalam hidup gue. Gue berdoa tapi Tuhan gak kabulin. Gue ditinggal sama teman-teman gue, ditinggal oleh circle gue yang katanya gak ada lo, gak rame ya, padahal kalian tahu teman-teman, sahabat ETV, setiap nongkrong gue pasti beliin mereka minum, gue yang traktir mereka. Tapi di saat gue jatuh, gue down, mereka nggak ada. Di situ gue benar-benar lemah. Gue bilang ini hidup kok gini amat ya Tuhan. Sampai di satu hari, gue ingat banget hari itu hari Sabtu. Orang di rumah nggak ada, gue sendiri, gue nonton. Tiba-tiba di TV gue lihat ada pendeta Gilbert. Saat itu pendeta Gilbert sedang di salah satu gereja, dan dimana dia melakukan penyembuhan banyak orang. Gue bener-bener seperti terhipnotis, seperti masuk dalam doa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert saat itu. Dia bilang begini, saya ingat betul. Buat kalian yang di rumah, karena saat itu dia lagi berdoa untuk orang-orang yang di rumah. Buat kalian yang di rumah yang sedang mengalami kesulitan, buat saudara yang lagi mengalami pergumulan yang hebat, hari ini kalian tidak sendiri. Ingat teman-teman, pendeta Gilbert bilang seperti itu. Kalian pokoknya intinya dia bilang kalian gak sendiri, kalian punya Tuhan, kalian berdoa bersama saya, dia bilang. Ya. Dan saat saya nonton itu, saya merasa kayak ini bener gak sih? Kayak ini orang ngomong ngaco gak sih? Kayak gue gak percaya, tapi
di sisi lain hati gue saat denger pendeta Gilbert ngomong saat itu ya, gue ngerasa nyaman, gue ngerasa ada damai sejahtera, ada kasih yang bener-bener gue ngerasa kayak gue lagi diurapin sama Tuhan. Singkat cerita teman-teman, besok harinya, hari Minggu, gue cari satu gereja karena gue di daerah Gorontalo yang kita tahu mayoritas Muslim lebih besar. Dan gue cuman ingat satu gereja di depan Masjid Baitur Rahim Gorontalo, masjid besar, Masjid Jami. Itu ada salah satu gereja berdiri tegak di situ, di seberangnya yaitu gereja Pantai Kosta, teman-teman. Singkat cerita, hari itu hari Minggu pagi, gue mutusin buat nyari gereja. Dan gue inget banget di daerah di seberang Masjid Jami itu